Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah amma ba'd." Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Akhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan aktivitas kita, bisa menghadiri majelis ilmu di tempat yang mulia, fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan menurunkan ketenangan, Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, dan juga para malaikat pun akan mengelilingi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Dan juga di antara keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu, maka dia akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dari rumah menuju ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan ia masuk ke dalam surganya. Jadi meskipun dengan ujian dan cobaan untuk menghadiri majelis ilmu, terutama sekarang yang sudah mulai masuk musim hujan, maka hendaknya kita tetap semangat dalam meraih pahala yang Allah janjikan kepada kita semua, dan juga tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bab yang akan kita sampaikan di malam hari ini adalah berkaitan tentang bab al-mujahadah. Tetap semangat dan juga tancap gas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah itu memang ada masa-masanya sedang futur, ada masa-masanya malas, ada masa-masanya kurang semangat, tetapi hendaknya rasa futur dan malas ini jangan berlarut-larut, jangan berlama-lama, karena kita akan kehilangan keutamaan yang Allah janjikan kepada kita semua. Kita sampai pada bab mujahadah, hadis yang ke-8. Hadis yang dibawakan dari An Abi Abdillah, kunyah daripada sahabat Hudzaifah, dari Hudzaifah ibnul Yaman. Ini kunyahnya adalah Abu Abdillah radhiyallahu anhum. Kata sahabat Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Pada suatu hari, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Faftataha al-Baqarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai membaca dengan surat Al-Baqarah. Faqultu, maka kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, "Yarka'u 'indal mi'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah kurang lebih ini 100 ayat. Tsumma madha faqultu yusalli biha fi raq'atin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat Al-Baqarah 100 ayat, maka Nabi pun tetap di rakaat berikutnya pun juga sama,
ya, membaca surat Al-Baqarah yang lumayan panjang ya, 100 ayat. Thumma iftataha an-nisa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat berikutnya pun membaca surat An-Nisa. Faqara'aha. Thumma iftataha Al-Imran. Kemudian setelah membaca surat An-Nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Imran. Kenapa Nabi tidak membaca Al-Imran dulu kemudian An-Nisa? Ini yang menjadi iskal. Tapi nanti syarah akan dijelaskan ya, yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang mana di dalam tartibnya maka surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, baru surat An-Nisa. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya, bersama juga dengan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau membaca An-Nisa dulu baru surat Al-Imran. Selanjutnya faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca dengan tartil ya, dengan cara berlanjut ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat ya, tentang tasbih, maka Nabi pun bertasbih. Ini ketika beliau sholat di malam hari seperti itu. Jadi ketika ada melewati ayat-ayat tasbih, maka Nabi bertasbih subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan melintasi ayat-ayat tentang permohonan doa, maka Nabi pun berdoa. Ya. Wa idza marra yata'awwadu ta'awudan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat yang mana itu meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka dan semisalnya, maka Nabi pun langsung isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bika min ba'idna minan nar, atau yang semisal. Tsumma raka'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku'. Fa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal 'azim. Setelah ruku', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan subhana rabbiyal 'azim. Fakana ruku'uhu nahwa min qiyamih. Tetapi rukuknya, lamanya rukuknya Nabi itu sama dengan ketika beliau itu berdiri membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Al-Imran. Jadi tidak rukuk yang biasa, tetapi rukuknya itu sama panjangnya dengan ketika beliau berdiri. Ini yang dikisahkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian faqala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ketika Nabi bangkit dari rukuk, namanya apa? Iktidal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca rabbana lakal hamd. Tsumma qama qiyaman tawilan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri lagi. Ya, yang panjang sholatnya pun hampir sama dengan rakaat yang pertama. Ini masya Allah ya, artinya sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya di dalam hadis yang lain disebutkan ya, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini juga pernah mengisahkan, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam yang mana Nabi itu sangat panjang sekali bacaannya. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan ingin melakukan ya niat-niat yang tidak baik ya. Jadi ada terbersih di dalam hatinya itu yang negatif ya. Apa ketika ditanya apa yang menyebabkan kau seperti itu? Hamamtu an ajlisa wa ada'ah. Ya, aku ingin duduk dan meninggalkan tidak sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang levelnya kelas sahabat Abdullah bin Mas'ud aja itu tidak mampu untuk mengikuti bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita gitu ya. Artinya yang selevel sahabat aja itu hampir dia ingin duduk dan meninggalkan di belakang ya, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa hadis ini yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa beliau ini salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada salat malam qiyamul lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau ini salat malam ini beserta dengan para sahabat. Ini bukan salat tarawih, tapi ini salat malam di luar daripada salat tarawih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau ini salat bersama sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud yang tadi ketika beliau ini bergumam dalam hati ingin duduk dan ingin meninggalkan Nabi karena enggak kuat lamanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini dikisahkan juga sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu pun juga sama mengisahkan betapa lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi salat malam itu terkadang bersama dengan para sahabat. Ini enggak terus menerus, tetapi beliau menjelaskan ahyana, ya, kadang-kadang. Kemudian beliau ya pernah sholat juga bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini kan sahabat-sahabat yang masih muda, kategorinya lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya fisiknya pun kalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau membaca tadi, ya, Al-Imran, ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Tapi sahabat yang masih muda seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang lebih muda lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka pun juga sampai tidak kuat, ya, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil laili wahdah, dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu sendirian, ya. Jadi ini yang harus kita garis bawahi, Nabi salat malam di luar bulan Ramadan, salat terkadang bersama sahabat Hudzaifah, salat terkadang bersama Abdullah bin Mas'ud, salat terkadang bersama Abdullah bin Abbas. Artinya kita boleh salat malam selain bulan Ramadan itu kita menghidupkan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi tidak dilakukan terus-menerus, ya. Karena kalau dilakukan terus-menerus maka ini jelas tidak disyariatkan. Tapi kalau kadang-kadang boleh, ya, untuk menguji misalkan, ya, kekuatan kita, fisik kita, atau murojaah, ya, maka ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di anna salatal laili la tusra' fiha al-jamaah illa fi Ramadan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena salat malam itu tidak disyariatkan untuk salat berjamaah kecuali di bulan Ramadan, yaitu salat apa? Salat tarawih. Kalau salat tarawih itu disunahkan. Tapi selain daripada bulan Ramadan seperti bulan Muharram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka ini tidak disyariatkan. Tapi boleh kalau dilakukan kadang-kadang. Karena yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiga sahabat tadi, ya. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas dan Hudzaifah bin Yaman, dan masih ada beberapa sahabat-sahabat yang lainnya yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada qiyamul lail selain di bulan Ramadan. Jadi pada hukum asalnya memang tidak disyariatkan, tetapi kata Syekh Utsaimin, lakin la ba'sa an tuqamal jama'ata fiha ahyan. Tidak mengapa, kata beliau, ya, tidak mengapa kita ini salat berjamaah di malam hari bersama keluarga, ya, bersama dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran, tetapi tidak dilakukan rutin terus-menerus. Jadi dilakukan kadang-kadang diperbolehkan, ya. Kemudian beliau menjelaskan faftaha surat Al-Baqarah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu memulai membaca surat Al-Baqarah. Kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, faqultu yarka indal mi'ah faqara as-surah kamilah, ya. Jadi ketika beliau ruku sudah membaca surat Al-Baqarah 100 ayat.
Ya, kemudian beliau melanjutkan, ya. Beliau melanjutkan membaca surat Al-Baqarah secara sempurna. Ya. Surat Al-Baqarah berapa juz? 1, 2, 3. Ya. Jadi surat Al-Baqarah ini cukup lumayan. Jadi hampir 3 juz. Jadi ini sangat panjang. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan dalam rakaat membaca surat Al-Baqarah. Selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fadhanna annahu yarka' biha ay annahu idza akmala surat Al-Baqarah raka'a walakinahu madha sallallahu alaihi wasallam faqara'a surat An-Nisa. Dan kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhum, beliau itu menyangka, ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membaca surat Al-Baqarah itu selesai, ya, artinya sudah selesai salatnya dengan menyempurnakan menyelesaikan surat Al-Baqarah, kemudian ruku. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati surat Al-Baqarah dan akhirnya beliau pun melanjutkan baca surat An-Nisa secara sempurna atau menyelesaikan bacaan surat An-Nisa. Faqala Hudzaifah yarqa' biha. Jadi setelah membaca surat An-Nisa beliau baru ruku. Walakinna madha faqara as-surah Al-Imran kamilah fi raq'atin wahidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan membaca surat Al-Imran sampai selesai dalam 1 rakaat. Ya, ini Masya Allah, ya. Kita jelas nggak mampu. Abdullah bin Mas'ud aja itu sampai beliau ingin, ya, bergumam dalam hatinya, ingin duduk dan ingin meninggalkan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking panjangnya surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, ya. An-Nisa dibaca dalam 1 rakaat. Kemudian kata beliau, yaqra'u mutarassilan ghairu musta'jil. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca itu dengan tarassul, ya, dengan bersambung, pelan, tidak tergesa-gesa. Ya, ini tambah lama lagi. Yang dibaca surat panjang-panjang, bacanya pelan lagi, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat. Ya, ini tambah panjang lagi. Idza marra bi ayati tasbih sabaha. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat yang dimana itu perintah untuk bertasbih, Nabi pun bertasbih. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati ayat-ayat yang di situ dianjurkan untuk berdoa, Nabi pun berdoa. Ya. Ini kalau sholat malam beliau melakukan seperti itu. Tapi kalau sholat fardu Nabi biasa, ya, biasa membacanya kemudian langsung menyelesaikan bacaan. Tapi sholat malam benar-benar penghayatan. Nabi tidak langsung menyelesaikan bacaan-bacaan, ayat-ayat yang berkaitan di situ ada tasbih, kemudian ada doa, ada isti'adzah, minta perlindungan, Nabi pun langsung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam. Wa jama'a alaihi salatu wassalam bainal qira'ah wa bainal dzikri wa bainal doa wa bainal tafakkur. Jadi Nabi ketika sholat itu benar-benar penuh dengan penghayatan, ya, penuh dengan kekhusyuan. Beliau membaca, beliau juga berzikir, beliau juga berdoa. Ini yang dilakukan Nabi ketika sholat malam, ya. Jadi membaca surat Al-Baqarah, kemudian berzikir ketika ada ayat-ayat tasbih, kemudian ketika ada ayat-ayat, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Maka Nabi pun berdoa, apabila hambaku memohon kepadaku, kata Allah, maka mereka pun memohon kepadaku dan Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Nabi berdoa di situ, tidak langsung menyambung ayat berikutnya. Ini yang menjadi lamanya salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Selanjutnya, li'anna alladhi yas'alu inda su'al wa yata'awwadu inda ta'awwudi wa yusabbihu inda tasbih la syakka annahu yata'ammal qira'ah wa yatafakkaru fiha. Ini yang menjadikan para sahabat yang lain itu terkadang jenuh, ya. Kadang mereka ini merasakan ini lama,
Ini berat. Karena yang bacaannya lama saja itu mereka sudah keberatan. Ditambah lagi Nabi berdoa ketika baca ayat-ayat tasbih, ayat-ayat ta'awud dan ayat-ayat yang di situ dianjurkan untuk berdoa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau membacanya seperti itu. Jadi fahadihi suwar ats-tsalath, jadi 3 surat yang panjang, yaitu yang dibaca Nabi surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran. Itu kurang lebih berapa juz sampai An-Nisa? Ya, 3 juz. Jadi 5 juz. Jadi mendekati 6 juz ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat malam. Kemudian fatadabbara idza kana al-insanu yaqra'uha bitarasul. Maka manusia ini bisa tadabbur ketika dia membacanya itu dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Wa yasta'idu inda ayatul wa'id, dan mereka pun ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat-ayat yang mengisahkan tentang penghuni neraka. Ya, dahsyatnya siksaan Allah terhadap penghuni neraka, maka Nabi pun berdoa, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam akhir surat Al-Imran, ya. Jadi yang sering dibaca Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Jadi ketika membaca surat Al-Imran seperti ini, maka Nabi pun berdoa. Nabi meminta isti'adzah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin lama. Kemudian dikisahkan juga bahwa ketika beliau salat sendirian, Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan sendiri bahwa kedua telapak Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sampai bengkak-bengkak karena saking lamanya beliau berdiri. Dan juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau pernah mengisahkan, padahal beliau ini usianya yang masih muda beliau, ya, ketika salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada salat Ramadan atau salat tarawih, maka beliau pun bergumam dalam hatinya dengan gumam yang sangat buruk, ya, karena ingin duduk dan ingin meninggalkan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya adalah ajaz, lemah, an yasbira min tulil qiyam. Jadi alasannya lemah, tidak mampu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak mampu, kesabarannya sudah habis untuk terus berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyampaikan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud sendiri, ya, ketika ditanya kenapa, ya, ketika ditanya para sahabat yang lain, kenapa engkau sampai bergumam seperti itu? Karena lamanya bacaan Nabi, kemudian beliau berzikir, berdoa dan minta perlindungan kepada Allah, dan bacaannya mutarassilah, ya, membacanya pun sangat pelan-pelan, ya, bersambung dengan satu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'a ba'da an atamma sur ats-tsalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun rukuk setelah menyelesaikan 3 surat tersebut. Faqala subhana rabbiyal azim. Ketika rukuk Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Dan rukuknya ini dijelaskan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, ternyata rukuknya pun hampir sama dengan berdirinya. Wah, ini yang benar memang Abdullah bin Mas'ud memang nggak kuat, ya, nggak kuat bersama salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalkan imam salat tarawih 1 juz kan tidak sama gitu ya. Artinya panjangnya
ketika berdiri dengan rukuk kan itu tidak sama. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh Hudzaifah bin Yaman itu sama lamanya antara berdiri dengan rukuknya, jadi mendekati, ibaratnya 11-12. Umar rafa'a min ruku'ihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dari rukuk iktidal, wa atala al-qiyama ba'da ruku', dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama ya, ketika setelah rukuk bangkit dari rukuk iktidal itu berdiri lama. Wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan tadi rukuknya sudah lama, kemudian iktidalnya pun juga tidak tergesa-gesa, artinya agak lama. Tsumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Kemudian Nabi sujud dengan berzikir subhana rabbiyal a'la. Dan kata sahabat Hudzaifah mengisahkan wa aqala sujud hatta kana sujuduhu nahwa min qiyam. Kemudian ketika sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun hampir sama, 11-12 ya. Jadi 11-12 ketika Nabi rukuk dengan berdiri, kemudian sujud dengan berdiri, itu yang Masya Allah ya. Kalau mungkin bacaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutarassilan, bacaannya bagus, bacaannya enak didengar, mungkin bisa tahan jamaah. Tapi kalau bacaannya ya itu ditabrak semua ya, panjang pendeknya, wakafnya, kemudian bacanya cepat, ini jangankan yang satu juz ya, jadi hanya satu muka ini jamaahnya sudah gak nyaman ya. Jadi inilah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacanya dengan fasih, dengan suara yang bagus, tetapi karena terlalu lama tadi sehingga sahabat Hudzaifah, sahabat Abdullah bin Mas'ud pun juga sampai kewalahan, tidak kuat sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat qiyamul lail. Ini dalil bahwasanya sholat malam selain bulan Ramadan itu boleh dilakukan, terkadang-kadang tidak dilakukan terus-menerus. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Nabi sholat malam kepada ya bersama dengan Hudzaifah bin Yaman, kadang Nabi sholat malam bersama Abdullah bin Abbas, kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam bersama Abdullah bin Mas'ud, terkadang-kadang tidak dilakukan secara rutin ya. Karena ini memang tidak disyariatkan kalau sholat malam ini dijadikan rutin. Tapi Nabi selalu ya mengajak pada sahabat-sahabat, terutama sahabat yang junior ini, yang masih muda, maka Nabi pun mengajak mereka. Meskipun mereka ini tidak begitu kuat mengikuti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah ya. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan sholat ini mutanasibatan ya, jadi berkaitan dengan sholat yang pas, yang sesuai, artinya gerakan berdiri, rukuk, sujud ini hampir sama tadinya, gerakannya ataupun waktunya itu benar-benar lama. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah rukuk, kemudian sujud dan duduk di antara dua sujud. Wa idza khaffafa al-qira'ah khaffafa ar-ruku' was-sujud. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meringankan bacaannya, jadi misalkan membaca surat Al-A'la, ya Nabi meringankan rukuk dan sujud. Jadi lamanya rukuk dan sujud itu Nabi seringnya menyesuaikan dengan surat yang dibaca. Kalau yang dibaca itu lama, berarti rukuk dan sujudnya itu menyesuaikan lama. Kalau yang dibaca surat-surat pendek, Nabi pun menyesuaikan durasinya rukuk dan sujud. Selanjutnya yang dijelaskan oleh beliau, inilah yang dimaksud dengan mutanasibatan ya, salat yang sesuai dengan durasi waktu yang dibaca dengan gerakan rukuk dan sujud. Wa hadza fa'ala salawatullah wassalamu alaihi fil fardhi wa fil nafli aidan. Dan itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik itu pada salat fardu maupun salat sunnah, sama ya.
Bukan hanya sholat sunnah qiyamul lail, tapi sholat fardu Nabi seringnya pun juga sama, melihat bacaan ya. Kalau bacaannya panjang, Nabi melamakan ya, artinya durasinya rukuk dan sujud agak lama. Kalau yang dibaca pendek, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyesuaikan dengan gerakan-gerakan sujud dan rukuknya. Selanjutnya ada beberapa faedah hadis yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, allati saqal mualliful hadis min ajliha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mal 'ala al-mujahid alladhi yujahidu nafsahu 'ala ta'ah. Nah, ini korelasi antara hadis ini dengan bab judul yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang bab mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Ini faedah hadis yang pertama ya. Jadi ada korelasi kesesuaian antara hadis dengan bab tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersemangat ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan qiyamul lail. Li'annahu ya'malu hadzal 'amal syaqqa ibtigha'i wajhillahi wa ridwani. Karena amalan ini adalah amalan yang berat memang ya. Untuk salat malam sampai 5 juz dalam satu malam itu hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Nabi dan para sahabatnya di dalam surat Al-Fath ayat 29. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian melihat mereka para sahabat, mereka ini rukuk sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Itu yang dicari para sahabat ya. Sehingga orang yang ingin mengikuti manhaj salaf, maka lihatlah bagaimana para salaf dalam beribadah. Mereka tidak pernah pamrih, mereka tidak ingin dilihat oleh manusia, mereka juga tidak ingin mendapatkan sanjungan, ujian oleh manusia, tapi benar-benar ibtigha'i mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata beliau, ya faedah dalam hadis ini, jawazu iqamati al-jamaah fi salatil lail. Dibolehkan mendirikan salat berjamaah pada qiyamul lail selain pada bulan Ramadan. Lakin hadza laisa daim. Tapi tidak dilakukan terus-menerus, kadang-kadang. Mungkin bisa seminggu sekali ya, atau 2 pekan sekali, atau sebulan 3 kali, 4 kali diperbolehkan. Yang tidak disyariatkan dilakukan istimrar, terus-menerus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi salat malam terkadang bersama Hudzaifah bin Yaman, salat malam terkadang bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salat malam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dalil bahwasanya salat malam boleh dilakukan berjamaah selama tidak dilakukan rutinitas atau terus-menerus. Kemudian di antara faedah hadis yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, an yanbaghi lil insani fi salatil lail idza marra bi ayati rahma an yaqifa wa yas'al. Jadi hendaknya ketika seseorang membaca pada surat-surat yang tentang di situ perintah untuk berdoa kepada Allah atau bertasbih, maka hendaknya dia pun berdoa dan bertasbih. Ini pada salat malam ya, bukan pada salat fardu ya. Jadi salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya membaca ayat-ayat tadi, ayat-ayat isti'adah, ayat-ayat untuk isti'anah, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun diam sejenak dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mithlu law marra bi dzikril jannah yaqif. Ketika beliau membaca ayat-ayat tentang kisah-kisah penduduk surga, maka Nabi pun memohon kepada Allah dengan doa, Allahumma ja'alni min ahliha. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk penduduk surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Atau kita boleh berdoa, ya Allah, aku memohon kepada Engkau tentang surga.
Ini Nabi seringnya ketika membaca ayat-ayat tentang kisah penduduk surga, maka Nabi memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ja'alni min ahliha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat tentang kisah-kisah penduduk neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun isti'adzah, minta perlindungan. Allahumma atau a'udzu billahi minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat yang di mana di situ menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Jadi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di salat malam. Amma fi salatil faridah la ba'sa an yaf'ala hadha walakinnahu laisa bisunnati. Kalau salat fardu tidak mengapa kita melakukan seperti ini, tapi Syekh Utsaimin mengatakan tetapi dalam salat fardu seperti ini tidak disunnahkan, Jadi boleh dia melakukan tapi tidak sesuai sunnah. Karena Nabi melakukan tadi doa-doa tasbih, kemudian memohon surga, perlindungan dari api neraka, itu hanya dilakukan Nabi ketika qiyamul lail, salat malam. Tapi salat fardu tidak, Jadi salat fardu beliau membaca ayat-ayat kisah-kisah penduduk surga, kisah-kisah penduduk neraka, maka Nabi pun langsung melewati, tidak berdoa, tidak memohon di dalam ayat-ayat tersebut. In fa'alahu fa innahu la yunha an. Kalau dia melakukan di salat fardu, tidak ada larangan kata Syaikhul, tapi juga tidak ada sunnah, Wa in taraka fa innahu la yu'mar bihi. Kalau dia meninggalkan pun karena tidak ada perintah untuk memohon seperti itu, Beda dengan ketika salat malam ataupun qiyamul lail. Fa innal afdala an yaf'ala dzalika ay yata'awwad inda ayatul wa'id wa yas'alu inda ayati rahmah wa yusabbihu inda ayati tasbih. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menganjurkan ketika salat malam, maka hendaknya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika salat fardu, maka kita pun mengikuti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat fardu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu dengan kaifiyah tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di salat malam, Nabi dengan cara membaca, berzikir dan berdoa atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara faedah hadis yang bisa kita ambil simpulan, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan jawazu taqdim suwari ba'dihha ala ba'd. Bolehnya mendahulukan surat seperti tadi yang dibaca oleh Nabi. Beliau membaca surat An-Nisa baru Al-Imran. Yang harusnya secara tertib Al-Baqarah, Al-Imran baru An-Nisa. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddama surat An-Nisa ala surat Al-Imran. Jadi Nabi ketika salat malam beliau mendahulukan surat An-Nisa baru membaca surat Al-Imran. Meskipun dalam mushaf ini tartibnya Al-Imran dulu baru surat An-Nisa, Akan tetapi ini kata beliau wallahu a'lam, ini dilakukan sebelum tahun-tahun terakhir. Tapi ketika tahun-tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membacanya surat Al-Baqarah, Al-Imran baru An-Nisa. Jadi di akhir-akhir tahun terakhir itu Nabi mentartibkan sesuai dengan tartib yang ada di dalam mushaf. Kalau sebelumnya Nabi bebas membacanya, dari An-Nisa baru Al-Imran. Tapi setelah di akhir-akhirnya, di tahun-tahun terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau membacanya dengan tartib sesuai dengan urutan yang ada di dalam mushaf seperti itu. Baik, sudah masuk waktu salat Isya, kita dengarkan azan Isya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat ya dengan membaca surat yang tidak tertib sesuai dengan mushaf. Tapi di akhir tahun-tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menertibkan sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Kemudian para sahabat pun juga sama melakukan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran dan surat An-Nisa. Dan ini yang harus kita pegang ya, harus kita ikuti untuk membaca surat-surat baik itu surat panjang maupun pendek sesuai yang ada di dalam tertib ataupun urutan yang ada di mushaf. Jangan terus kita membaca rakaat pertama surat An-Nas, kemudian di rakaat kedua surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal. Maka ini pun tidak benarkan. Jadi harus mengikuti dengan tertib ukuran yang ada di mushaf. Itu yang setelah dilakukan Nabi dan juga para sahabatnya. Adapun kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Imran kemudian An-Nisa itu sudah dinasakh gitu ya. Artinya sudah dilakukan adanya revisi Nabi sallallahu alaihi wasallam
di akhir-akhir tahun terakhir itu beliau sudah merubah. Jadi tidak acak-acakan lagi bacaan, tapi beliau sudah mentertibkan dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian ikhwata Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mentertibkan sebagaimana urutan yang ada di mushaf, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarrib bainal Baqarah wal Imran. Dan seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca mushaf itu menggabungkan dua surat, antara surat Al-Baqarah dengan surat apa? Setelah Al-Baqarah surat Al-Imran. Ya, sebagaimana dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u az-Zahrawain." Ya. Al-Baqarah wal Al-Imran. Bacalah kalian dua surat, ya. Zahrawain itu artinya surat yang bercahaya, ya. Jadi surat yang bercahaya itu disebutkan para ulama itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran yang disebutkan Nabi juga dalam hadis ini. Kata beliau, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayatani aw farqani min tayri sawab fahajani an sahibihima yaumal qiyamah. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang menggabungkan dua surat, membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, sesungguhnya keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua mega putih. Dua mega putih, Al-Baqarah dan Al-Imran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti dua naungan, ya. Jadi selain mega tapi dua naungan. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, atau seperti rombongan burung yang berbaris. Ya, jadi burung yang berbaris yang jumlahnya besar. Kemudian Nabi menjelaskan keduanya akan membela para pembaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita di dunia maupun di akhirat, ya, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala berupa, ya, awan yang besar atau naungan atau seperti burung yang sedang berbaris, ya. Ini keutamaan baca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Begitu juga Syekh bin Baz rahimahullah pernah menjelaskan, sesungguhnya orang yang merutinkan membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran ini akan mendapatkan keberkahan, dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran ini akan mendapatkan penyesalan, ya. Kalau dilakukan terus akan dapatkan keberkahan, kalau ditinggalkan dia akan mendapatkan penyesalan. Dan juga para tukang sihir, ya. Jadi tukang sihir itu tidak akan pernah menang, tidak akan pernah mampu menghadapi orang-orang yang sering membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ini hendaknya kita baca, karena ada hadis juga yang menerangkan keutamaan kita membaca surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitana tanfiru minal bait allati tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Bacalah kalian surat Al-Baqarah, karena orang yang sering membaca surat Al-Baqarah, setan akan pergi dari rumah. Jadi kalau rumahnya sering, ya, mendengar di malam hari, jam 12 malam, jam 1, jam 2 malam, Anda sering mendengar wanita yang menangis, gitu, ya, atau bayi yang nangis padahal nggak ada apa-apa, atau ada, ya, aroma-aroma yang nggak sedap, bacakan surat Al-Baqarah, ya. Bacakan surat Al-Baqarah, itu yang akan mengusir mereka dari tempat tinggal kita. Itu keutamaan surat Al-Baqarah. Jadi nggak perlu lagi mendatangi dukun atau mencari ustadz untuk meruqyah, nggak perlu. Kita bisa melakukan sendiri dengan cara membaca surat Al-Baqarah. Atau lebih mantap lagi, ambil, ya, air, kemudian dibacakan surat Al-Baqarah dan dipercikkan di semua ruangan, ya. Atau ketika anak kecil nangis, ya, malam hari tiba-tiba demam, dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi itulah keutamaan surat Al-Baqarah, apalagi bisa menggabungkan Al-Baqarah dengan surat Al-Imran, dia akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, ya. Jadi hadis ini hadis yang sangat penting sekali yang harus kita pelajari.
Kemudian di antara faedah hadis yang terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertasbih dan mengulang-ulang tasbih. Ya. Ana sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu kana yaqulu subhana rabbiyal azim. Ya, jadi Nabi itu mengulangi dengan subhana rabbiyal azim. Tidak membaca tasbih yang lain. Wa kana yutilu wa yaqul subhana rabbiyal a'la. Kadang Nabi juga membacanya subhana rabbiyal a'la dan terus membaca sampai lam. Ini menunjukkan ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim, ketika sujud membaca dengan doa subhana rabbiyal a'la. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma ya subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Ya, itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan betapa indahnya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan bersama para sahabatnya. Tetapi ini sangat sulit kita lakukan, ya. Karena tadi sekali lagi yang selevel sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum yang notabene-nya usianya masih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang Arab, ya. Orang Arab itu fisiknya lebih kuat daripada orang Asia, apalagi Asia Tenggara, apalagi Indonesia, ya. Jadi mereka saja itu sampai tidak mampu, ya, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menyesuaikan dengan fisik kita, menyesuaikan dengan kemampuan kita. Karena perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu sholat malam 1 juz, ya alhamdulillah. Kita mampunya setengah juz, alhamdulillah. Kita mampunya surat-surat pendek, yang tidak. Yang penting kita lakukan. Ya. Apalagi kalau di masyarakat, ya, sholat fardu ataupun sholat sunnah, terkadang kita baru membaca setengah muka aja sudah diqadir, ya. Sudah ada dehem buatan. Jadi akhirnya tambah buyar kita membaca itu sering. Akhirnya bingung, ya, kalau mau imami di masyarakat bingung. Ini mau membaca surat-surat pendek terus juga bosan, kadang mau baca panjang sedikit malah buyarnya tadi, ya. Jadi langsung dikasih kode dehem buatan, ya. Ini pertanda antum juga ketika di masyarakat harus tanggap. Kalau jamaahnya berdehem berarti itu tandanya sudah nggak usah lama-lama, ya. Jadi nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang, ya. Itu artinya kita menyesuaikan, ya. Menyesuaikan dengan iklim kita, kondisi kita, fisik kita, kemampuan kita, sehingga apa yang dilakukan Nabi itu adalah suatu, ya, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingin menjelaskan betapa indahnya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai umatnya untuk menyesuaikan kemampuan kita. Tapi ada pertanyaan dari Mata, silakan. Ya, betul. Ya. Sholat ya. Ya. Ya.
Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait tentang kisah, ya, kisah salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang di zaman Nabi belum ada jam dinding. Jadi kita tanya kira-kira Nabi salat malam jam berapa? Kita nggak bisa jawab. Tapi paling tidak kita mengetahui bahwa surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa 5 juz. Kalau Nabi membacanya dengan pelan, tidak tergesa-gesa. Kalau 1 juz berapa jam? 1 jam. Tapi tergantung bacaan. Kalau bacaannya pelan mungkin 1 jam bisa. Terus rukuknya kan beda. Kalau rukuknya Nabi itu kan menyesuaikan bacaannya. Kalau bacaannya lama berarti rukuknya lama. Ya. Taruhlah kita 1 jam. Jadi kali 5 berarti kan 5 jam sampai surat An-Nisa. Belum lagi Nabi berdoa, berzikir dan minta perlindungan, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa memprediksi, berarti Nabi itu sholat malamnya jam berapa. Kalau taruhlah 5 sampai 6 jam. Berarti jam berapa? Kalau subuhnya sekarang jam 4 kurang. Jam 4 kurang 10 menit sekarang subuh. Berarti jam berapa mulai? Ya. Jadi kan kurang pertengahan malam gitu. Saya malah sebelumnya waktu atamah. Waktu atamah itu waktu yang dilakukan setelah sholat Isya. Sekitar jam 10 itu namanya waktu atamah. Ya, jam segitu. Karena Nabi sholat Isya itu awalnya di jam-jam segitu. Ya, waktu atamah. Jadi para sahabat menunggu Nabi untuk melaksanakan sholat Isya itu sampai ngantuk-ngantuk. Berarti kan bukan waktu Isya biasa. Jadi sampai malam jam 9, jam 10 baru Nabi mungkin jam sekitar setengah 11, ya. Atau maksimal jam 11 baru sholat. Kemudian bersama dengan para sahabatnya tadi, Abdullah bin Abbas, atau kadang bersama Abdullah bin Mas'ud, terkadang sahabat Hudzaifah bin Yaman. Tapi Nabi tidak melakukan terus-menerus seperti itu, ya. Jadi Nabi tidak melakukan terus-menerus di jam 11. Tapi Nabi menyesuaikan kondisi juga. Kadang beliau hanya di sepertiga malam terakhir. Kadang beliau kan pernah ada riwayat Nabi minta kepada sahabat Mu'adz untuk tidak tidur, ya. Kenapa? Karena perjalanan jauh yang lelah, akhirnya Nabi ketiduran sampai kan sudah pagi, ya, sampai terbitnya matahari karena faktor capek lelahnya seperti itu. Ini artinya Nabi tidak melakukan terus-menerus seperti itu. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkan kita salat malam itu terus-menerus seperti itu. Kalau kita lakukan dengan keluarga boleh, ya, asalkan nggak dirutinkan. Ya itu tadi mungkin sebulan sekali atau 2 kali kan nggak rutin, atau 3 kali. Jadi yang tidak dibolehkan itu dilakukan terus-menerus seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait tentang masalah apa tadi? Salat malam. Sudah, ya, ya, sama suami istri gitu, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis memang menjelaskan hendaknya suami istri untuk bangun malam dan suami membangunkan istrinya. Begitu juga istrinya membangunkan suami, itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang tidak disyariatkan dilakukan terus-menerus. Kalau sesekali kadang-kadang boleh. Atau kadang berjamaah, kadang sendiri-sendiri, gitu, ya. Jadi intinya sholat malam itu ditegakkan di dalam rumah tangga, ya. Itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi, ya. Dalam rukuk, ya, iktidal ataupun sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dengan waktu yang lama. Lalu apa yang dibaca, gitu, ya? Yang dibaca seperti tadi, kalau misalkan rukuk ya Subhana Rabbil A'la. Tapi Nabi terus yang kemudian membaca lagi Subhana Rabbil A'la. Jadi tidak membaca doa-doa yang lain selain daripada Subhana Rabbil Azim ketika rukuk, Subhana Rabbil A'la ketika waktu sujud. Tapi kalau sujud memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih sajidan. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'aktsiru du'a fis sujud. Perbanyaklah kalian doa ketika sujud. Itu kalau dalam posisi sujud memang kita diperintahkan untuk berdoa. Tapi doanya pakai bahasa Arabnya, bukan pakai bahasa Indonesia, karena kita posisinya sedang sholat. Kalau kita melakukan bacaan-bacaan, doa-doa selain bahasa Arab, maka bisa batal sholat kita. Ya. Tentunya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan Rabbi firli warhamni, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ini doa-doa yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud maupun di akhir tasyahud akhir. Ya. Jadi adapun tentang doa-doa tetap menggunakan doa yang dipanjatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, misalkan sholat sunnah, kita berdoa terserah. Kita mau doa dengan bahasa apapun diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian ikhwah sekalian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa kita ambil istifadahnya. Dan jangan lupa kita untuk membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, karena itu adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberikan manfaat yang naungan nanti pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafi bihadza qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.